Asal-usul ikan duyung. Cerita dari Sulawesi Tengah. Ikan duyung adalah jenis ikan yang sangat populer bagi manusia. Namun begitu, keberadaan ikan duyung ini belum bisa dibuktikan secara fakta. Ikan duyung selama ribuan tahun menjadi cerita bagi mereka yang suka melaut maupun bagi yang tidak pernah ke laut sekalipun. Ikan duyung menghasilkan banyak cerita rakyat dari berbagai negara. Di Indonesia, asal ikan duyung menjadi salah satu cerita rakyat yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kisah asal-usul ikan duyung masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Di suatu waktu nan lampau, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin di dekat sebuah pantai. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil. Hampir setiap hari, satu keluarga hanya memakan umbi-umbian karena hanya itu yang mereka punyai. Sang ayah setiap hari bekerja di ladang kecil tidak jauh dari rumah. Suatu hari, ketika laut ombaknya agak tenang, sang ayah berhasil mendapatkan ikan-ikan yang besar. Sekeluarga itu menikmati ikan laut yang besar-besar itu. Si sulung dan bungsu makan dengan sangat lahap. Mereka berdua sangat senang bisa makan ikan setelah setiap hari hanya makan umbi-umbian. Beberapa hari kemudian, persediaan ikan pun sudah menipis. Bu, hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Sekalian nanti juga aku akan ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa ya, sisakan seekor ikan untuk makan siangku nanti. Sepeninggal ayahnya, si bungsu ternyata merengek minta makan ikan. Bu, aku lapar sekali. Aku ingin makan ikan itu. Makanlah, tapi sisakan seekor untuk ayahmu ya. Ketika bungsu sedang makan ikan itu, Bu, aku juga ingin makan ikan. baiklah, tapi sisakan seekor untuk makan siang ayahmu. Ketika anak-anaknya sedang makan, sang ibu pun pergi mencuci di belakang rumah. Sepertinya si sulung dan bungsu memang sangat menyukai ikan. Mereka lupa pesan ibunya untuk menyisakan seekor ikan. Selesai mencuci, sang ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun alangkah terkejutnya dia. Nak, kenapa ikannya kalian habiskan? Bukankah ibu berpesan agar menyisakan seekor untuk ayah kalian? Maaf ibu, soalnya ikannya enak sekali. Ya sudahlah, biar nanti ibu yang menjelaskan ke ayah kalian. Ketika hari sudah menjelang siang, sang ayah pun pulang ke rumah. Bu, ternyata ladang kita diserang hama tikus. Semua umbi-umbian habis. Sedangkan di laut ombak besar sekali, sehingga aku tidak mendapatkan seekor ikan pun. Hei, kenapa kamu diam saja? Seperti orang bingung. Sekarang ambilkan ikan untuk makan siang. Aku lapar sekali. Bang, anak-anak kita tadi sangat lapar. Mereka memakan ikan itu. Tapi masih ada seekor kan? Cepat ambilkan. Aku lapar sekali. Semua ikan sudah habis dimakan anak-anak. Apa? Dasar kamu tidak bisa dipercaya. Bukankah aku sudah berpesan kepadamu? Iya bang, tapi anak-anak kita tadi sangat lapar. Ah, jangan banyak alasan. Pasti kamu juga ikut makan kan? Sehingga habis tak tersisa. Malam harinya, ibu dan dua anaknya itu hanya makan ubi-ubian. Ayahnya pergi keluar rumah karena masih marah. Maafkan kami Bu, karena kami ibu dimarahi ayah. Sudahlah, kalian makanlah ubi-ubi ini. Besok pasti ayah sudah tidak marah lagi. Pagi harinya, ketika langit masih agak gelap, sang ibu itu memandangi kedua anaknya. Terbersit rasa kasihan melihat kedua anaknya yang masih kecil. Diam-diam, sang ibu pun melangkahkan kakinya menuju laut. Sulung dan bungsu yang tidak melihat ibunya pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, ibu di mana? Mungkin ke laut mencari ikan untuk kalian. Sulung dan bungsu pun segera pergi ke laut mencari ibunya. Ibu, ibu di mana? Kami lapar sekali.
Tidak berapa lama kemudian, sulung dan bungsu melihat ibunya datang. Ibu, ibu kenapa berada di dalam air? Ibu mencari ikan untuk kalian. Nah, bawalah pulang ikan ini. Kalian pasti sudah lapar kan? Tapi kenapa ibu tidak ikut pulang? Kalian pulanglah dulu. Nanti ibu menyusul. Sesampainya di rumah, sulung segera memanggang ikan-ikan dan memakannya bersama adiknya. Sedangkan sang ayah hanya tidur-tiduran di teras rumah. Hingga malam tiba, sang ibu tidak kunjung pulang. Si sulung dan adiknya pun tertidur. Pagi harinya, sulung dan bungsu segera mencari ibunya di laut. Ibu! Ibu! Sulung dan bungsu sangat terkejut melihat sosok manusia setengah ikan yang datang di hadapan mereka. Wajahnya memang sangat mirip dengan ibunya. Kamu siapa? Nak, aku ini ibumu. Ibu sengaja berwujud seperti ini agar setiap hari bisa mencarikan ikan untuk kalian. Bohong! Kamu pasti makhluk yang telah memakan ibuku. Nak, ini benar ibu. Kamu pasti telah membunuh ibuku. Kamu makhluk jahat. Sang ibu pun sangat sedih melihat anak-anaknya berlari meninggalkannya. Namun sudah terlambat. Sang ibu sudah tidak bisa kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sang ibu yang sudah berubah wujud menjadi setengah ikan itu hanya bisa menangis menyesali keputusannya. Dia pun kemudian berenang ke lautan lepas. Berenang ke sana kemari tanpa tujuan sambil membawa kesedihannya. Ibu yang berubah menjadi setengah ikan itu kemudian dikenal dengan nama ikan duyung.